Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Biar siang tapi semangatnya harus pagi. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah berikan. Yang pertama, kami dari Kota Manado ingin mempresentasikan apa yang sudah menjadi tugas dari setiap koordinator komponen 4 di setiap kabupaten kota. Namun sebelum itu kami ingin menyampaikan bahwa Bitung ini 2 orang kalau sudah beralih ke seberang, maka kami di kabupaten kota merasa kehilangan sekali. Ya betul, karena mereka berdua ini luar biasa. Kami sangat mendukung apa yang sudah menjadi pilihan daripada rekan-rekan berdua ini. Namun di sisi lain kami juga merasa sangat kehilangan karena mereka berdua adalah orang yang sangat potensial, sangat langka. Baik, kami lanjut. Tarsius. Oke, untuk emis Kemenak 4.0 yang ada di Kota Manado adalah sebagai berikut. Perlu diketahui bersama bahwa jumlah RA dan madrasah di Kota Manado itu berkisar 70 lembaga, di mana posisi terbanyak itu ditempati oleh Raudatul Atfal atau RA dengan jumlah 35 lembaga, dan kemudian Madrasah Ibtidaiyah dengan jumlah 17 lembaga, kemudian Madrasah Sanawiyah ada 11 lembaga, dan Madrasah Aliyah ada 7 lembaga. Dari semua tingkatan lembaga ini kami memiliki 2 madrasah negeri di MI, yaitu Min 1 dan Min 2. Kemudian 1 madrasah negeri di MTS Negeri 1, dan 1 madrasah negeri di Aliyah Man Model 1 Manado. Ya, ini adalah data dari lembaga yang terdapat di Kota Manado, mulai dari MA, Al-Muhajirin, PKP, Darul Istiqomah, MAK, Kejuruan Madani, Man Model 1, MA Asalam, dan juga MA Al-Khairat Mapangat. Kemudian yang MTS ada Al-Muhajirin, MTS Negeri 1, MTS Muhammadiyah, Al-Falah, As-Salam Manado, Nur Taqwa, Darul Istiqomah, Al-Inayah, Al-Khairat Komo, Al-Khairat Mapangat, dan MTS PKP. Kemudian yang MI ada 17, Al-Amanah, An-Nisa Ma'arif Pandu, At-Taqwa, Al-Khairat Bunaken, Raihana Paniki 2, Al-Aqsa, Al-Hijrah, Min 1, MI Muhammadiyah Manado, Min 2, Al-Khairat Sospol, MI Plus, As-Salam, MI Kayu Bulan, Al-Khairat Mapanget, MI Tahfiz, Tuah Sakato, MI Darul Istiqomah, dan MI Ziyadatun Nikmah Manado. Kemudian yang RA ada RA Bahrul Ulum, Ar-Rahmah, Hidayatullah Molas, Bunda Bestari, Amalia Mahau, Perwanida Khotimah, An-Nur, Al-Khairat Komo Luar, Nurul Hidayah, Al-Manar 2, RA Irsyadul Ibad, Darul Faizin, Al-Aqsa Molas, Nur Taqwa, Misfala, Al-Kamal, Dewi Sartika, At-Taufik, RA Salam, RA Iradat, RA Terpadu, Al-Kausar, Nurul Ilmi, Asmaul Husna, Baitus Solihin, Ma'arif NU Buha, Insan Cita, Al-Khairat Manado, Al-Khairat Bunaken, RA At-Taqwa, Al-Azim Mapanget, Al-Hikmah Camar Buha, Aisyah Banjer, Tunas Bangsa, Awal Fatul Mubin, Raihana, dan Al-Kausar. Masing-masing sudah kami tampilkan sedetil mungkin, namun data lebih detail ada di file Excel kami yang insya Allah nanti akan kami kirimkan kepada Pak Eka selaku penanggung jawab dari kegiatan ini. Kemudian data guru yang ada di Kota Manado beserta tenaga pendidikan. Data guru ini mulai dari Raudatul Atfal berjumlah 129 orang. Kemudian Madrasah Ibtidaiyah 186 orang, Madrasah Sanawiyah 181 orang, dan Madrasah Aliyah 182 orang. Jadi totalnya 678 pendidik dan tenaga kependidikan yang terdata di Kota Manado. Yang berikut ini kami tampilkan berdasarkan data guru dan tenaga pendidikan
namun ini menjadi slide atau tampilan dari kami saja selaku pemateri, tidak perlu kami bacakan karena cukup banyak juga. Di sini ada jumlah guru dan tenaga pendidikan, jadi totalnya yang tadi 678. Kemudian jumlah siswa di RA dan madrasah di Kota Manado, siswa terbanyak ditempati oleh Madrasah Sanawiyah dengan posisi 1861 siswa. Kemudian kedua ditempati oleh Madrasah Ibtidaiyah dengan posisi 1828 siswa. Dan yang ketiga ada Madrasah Aliyah 1675 siswa. Kemudian ada RA 923 siswa dan MAK 178 siswa dengan total keseluruhan ada 6.465 siswa. Untuk data ruang kelas menurut jenjang kami rangkum menjadi satu dari semua tiap-tiap lembaga per jenjang, yaitu di RA terdapat ruang kelas sebanyak 51 rombel. Di sini kami memberikan RR itu keterangan rusak ringan dan rusak berat. Untuk jenjang RA belum tercantum karena data ini masih bersifat dinamis atau belum final karena kami juga masih menunggu progres BAP yang dilaksanakan oleh madrasah. Kemudian di MA terdapat 71 ruang kelas di mana rusak ringan itu terdata sebanyak 19 ruang dan rusak berat belum ada. Kemudian yang MI terdapat 133 ruang kelas dan rusak ringan tidak ada, kemudian rusak berat juga tidak ada. Dan MTS berjumlah 84 ruang kelas dan terdata 19 rombel adalah kondisi rusak ringan, kemudian rusak berat tidak ada. Nah, ini belum termasuk dengan madrasah yang mengalami musibah kemarin, kita tahu bersama MI Muhammadiyah, karena mereka juga belum sempat melaporkan, meskipun kami tahu bahwa sekolah itu 100% tidak bisa digunakan lagi. Dan untuk pelaporan pasca kegiatan sudah kami tindak lanjut secara cepat. Waktu itu kami masih dalam keadaan kegiatan di Balikpapan, tapi namun pelaporannya sudah langsung kami kirim berdasarkan informasi dari kepala seksi bahwa data tersebut diminta oleh Pak Kepala Kantor Wilayah. Jadi kami sudah kirim dengan bukti progres yang sudah sudah terlihat kemarin itu dari Pak Wamen sudah turun langsung di lokasi kebakaran dan sudah meninjau langsung seperti apa kondisi MI Muhammadiyah Manado yang mengalami musibah kebakaran, yang itu adalah dampak daripada kebakaran rumah warga kemudian bisa sampai ke MI Muhammadiyah. Dan juga ada MI Anissa Ma'arif yang ada di Pandu, itu juga masih mengalami proses pembangunan. Jadi kami belum tahu mana kelas atau sarana dan prasarana yang layak dan belum layak, itu belum dilaporkan karena juga sampai sekarang masih dalam tahap pembangunan. Dan juga terinformasi dan terdata MI Ma'arif Pandu juga belum melakukan BAP. Namun dalam hal ini tidak terlepas dari kontrol kami selaku koordinator komponen 4 bahwasanya hal itu akan diupdate dengan keadaan sedini mungkin, keadaan yang paling terbaru dari madrasah tersebut. Makanya kami masih belum bisa memastikan data final untuk sarana prasarana yang ada di masing-masing madrasah. Kemudian di sini kami mencantumkan sedikit kendala. Saya yakin dan percaya bahwa kendala ini juga dialami oleh semua teman-teman kabupaten kota yang bertindak sebagai admin kabupaten kota dan juga yang bertindak sebagai admin pendataan di madrasah. Dan ini sebenarnya untuk kendala ini masing-masing semua sama di dalam semua lembaga itu memiliki jenis kendala yang sama. Namun dari beberapa bulan terakhir ini, inilah yang dapat kami tampilkan, kami sajikan berdasarkan jenjang keluhan apa yang paling sering disampaikan kepada kami
untuk kami muat di sini. Dari tingkatan Raudatul Atfal itu kendalanya itu paling umum, siswa atau pendaftar belum memiliki dokumen yang lengkap. Nah, kebanyakan orang tua, apalagi kita tahu bersama bahwa anak-anak di usia RA sekarang ini adalah orang tua yang notabene rumah tangga baru. Jadi kadang-kadang mereka itu sudah memiliki kartu keluarga sebelumnya, namun ketika sudah punya anak itu kartu keluarga belum diupdate. Nah, jadi anak belum terdata di dalam dokumen catatan sipil, dan itu sangat-sangat menghambat sekali dalam proses pendataan, terutama untuk input siswa baru di tingkatan RA. Namun ada beberapa yang menjadi catatan, orang tua itu terdapat di salah satu RA memang belum punya akte kelahiran untuk anaknya dan juga belum termasuk di dalam kartu keluarga, tapi anak itu sudah didaftarkan di RA. Langkah yang kami ambil adalah kami menginstruksikan kepada kepala RA untuk membuat surat pernyataan bahwasanya ketika anak itu didaftarkan harus sesuai dengan nama yang mereka masukkan ke dalam aplikasi. Jadi ketika pembuatan dokumen kartu keluarga dan akte, nama yang sudah dicantumkan di dalam EMIS itu adalah nama yang akan dibuatkan kartu keluarga atau akte nanti, agar tidak terjadi kesalahan. Karena kasihan anak sudah masuk pada usia sekolah namun belum bisa mendapatkan data secara baik dan benar, hanya karena kalau bisa dibilang itu kelalaian dari orang tua. Nah, karena kita tahu juga untuk kepengurusan dokumen catatan sipil tidak memakan waktu yang lama, namun kadang orang tua itu sering lalai atau mungkin terlalu sibuk sehingga datang waktunya anak untuk sekolah, dokumen penting seperti KK dan akte itu belum ada. Jadi itu keluhan yang paling umum yang terdapat di RA. Kemudian yang ada di bawahnya yang di MTS masih terdapat residu data siswa. Nah, ini kemarin kami sempat berkunjung ke SMP Negeri 1 itu dalam upaya untuk menyelesaikan data, karena terinformasi dari operator madrasah di MTS, siswa memang pindahan dari SMP Negeri 1 ke MTS. Namun itu sudah berlangsung sekitar 2 tahun, tetapi data di Verbal PD belum dikeluarkan atau belum dinonaktifkan atau belum dihapus. Dan itu sangat mengganggu sekali proses pendataan karena masih terbaca 2 lembaga. Jadi kami berkunjung ke SMP Negeri 1 untuk memastikan bahwa data anak tersebut sudah benar-benar nanti dikeluarkan. Nah, setelah kami telusuri bahwa memang data anak tersebut belum dikeluarkan baik dari Verbal PD dan juga di aplikasi Dapodik. Nah, itu menjadi kendala. Kemudian yang berikut di MI ini ada anak sudah lulus kelas 6, sudah memasuki usia kelas 9 di SMP, namun terinformasi dari sekolahnya bahwa anak itu masih terdata di MI. Padahal di data untuk EMIS sudah menjadi alumni sejak 3 tahun lalu, kemudian sudah punya NISN juga, kemudian di-share secara Verbal PD, data terakhir yang diupdate adalah di MI untuk 3 tahun lalu. Kemudian di NISN juga sudah tercatat tidak aktif di satuan lembaga. Ternyata setelah ditelusuri, memang siswa ini masih terdata di MI, namun dia punya flashback data siswa tersebut adalah siswa pindahan dari kelas 1 itu bersekolah di SD, namun kemudian kelas 2 sampai kelas 6 pindah ke MI. Yang jadi permasalahan, data siswa di SD kelas 1 tidak dinonaktifkan, sehingga kami cek secara langsung tampilan yang terbaca di aplikasi mereka di SMP itu, siswa tidak memiliki NSN, dan itu memang terjadi karena siswa sudah 5 tahun, kurang lebih 5 tahun itu tidak diupdate keberadaannya. Jadi data terbaru adalah data di MI, namun data di SD tidak dihapus atau tidak dihilangkan. Jadi memang terbaca terus. Itu yang menjadi kendala kemarin. Kemudian yang di MTS, yang di MI yang di MI, siswa bermasalah pada NISN karena ketersediaan dokumen belum atau tidak ada. Nah, ini juga sama. Kemarin siswa bermasalah di
paling banyak di NIK. Nik. Ya, di kartu keluarga. Di kartu keluarga itu kadang terdapat perbedaan karakter penulisan nama yang ada di KK dan di akte, sehingga ini menjadi permasalahan juga dan sudah kami tanyakan ke Dukcapil, namun pada saat itu Dukcapil yang di Balikpapan itu sudah kami tanyakan, namun informasinya bersifat sama karena mereka juga mempunyai pelayanan terpadu, dan itu ternyata memang menjadi salah satu masalah yang harus diselesaikan. Kemudian dari tingkat MA juga sama, validasi data siswa terhambat pada catatan sipil. Nah, ini terkadang yang menjadi hal yang membingungkan karena ada siswa yang belum mengupdate kartu keluarganya dari tanda tangan biasa menjadi barcode, dan itu sebenarnya mudah. Tapi kalau siswa sekelas man model yang jumlahnya ribuan terus mempunyai masalah yang sama dan itu harus diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, itu memakan waktu karena ketersediaan waktu dari orang tua itu memang semuanya memiliki kesibukan masing-masing. Baik, kita lanjut untuk rekomendasi perbaikan atau pendataan emis. Kami itu ketika ada pembaruan atau update, kami mengharapkan juga itu disesuaikan dengan regulasi. Nah, terkadang pembaruan di aplikasi itu mungkin regulasi yang duluan atau aplikasi yang duluan, sehingga kadang-kadang kami menjadi korban daripada, ya mau bilang tikus percobaan juga terlalu ekstrim, tapi hal itu memang sering terjadi. Contoh tadi seperti saudara kami dari Bitung itu ada kurikulum merdeka, dan itu juga menjadi program nasional, namun terkendala pada aplikasi. Jadi kami mengharapkan salah satunya itu. Kemudian yang kedua, lebih meningkatkan kolaborasi dengan Dapodik. Nah, ini banyak sekali permasalahan sampai